Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Novia Manik. Saya sehari-hari bekerja di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes Gelombang 1 Angkatan 3 tahun 2026. Berikut, saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai pembelajaran Agenda 1, yang mana Agenda 1 ini terbagi atas 3 modul, yaitu modul yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, modul yang kedua mengenai analisis isu kontemporer, dan modul yang ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Sebelum memulai pembelajaran, ada beberapa kegiatan morning routine yang harus dilakukan oleh peserta latsar. Yang pertama dilakukan dengan kegiatan bangun pagi, paling lama pukul 4:30 pagi. Setelah bangun pagi, dilakukan dengan kegiatan kultum bagi yang beragama Muslim dan renungan pagi bagi yang beragama non-Muslim sekitar pukul 05.30 sampai pukul 06 pagi. Selanjutnya dilakukan dengan kegiatan olahraga pagi sekitar pukul 6 sampai 6.30 pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama belajar Agenda 1 yang sudah berlangsung selama kurang lebih seminggu. Pembelajaran Agenda 1 dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap sinkronus dan yang kedua dengan tahap asinkronus. Langsung saja saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai kedua metode pembelajaran tersebut. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai pembelajaran sinkronus pada Agenda 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran asinkronus pada Agenda 1. Yang dimana pembelajaran asinkronus yaitu pembelajaran yang dilakukan secara mandiri, di mana tidak ada interaksi secara langsung antara pengajar dengan peserta. Peserta dapat belajar mandiri melalui laman LMS Kemenkes maupun mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok yang diberikan oleh fasilitator. Yang pertama, pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah metode belajar mengajar yang terjadi secara langsung antara pengajar dan peserta didik, baik tatap muka secara fisik maupun daring atau online, di mana terjadi interaksi, diskusi, tanya jawab, dan umpan balik yang dilakukan secara bersamaan pada waktu yang telah ditentukan, misalnya melalui Zoom meeting. Agenda 1 ada 3 modul yang diberikan oleh fasilitator. Kali ini yang bertindak sebagai fasilitator untuk memberi pelajaran pada Agenda 1 yaitu Bapak Lamini Adam. Modul pertama membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apakah yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta bangsa berdasarkan jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai seorang SN, dibutuhkan sikap untuk berpikir, bersikap, dan bertindak demi kepentingan bangsa dan negara secara utuh dan menyeluruh, bukan hanya kepentingan pribadi dan golongannya saja. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air. Cinta tanah air ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bangga dan mencintai produk dalam negeri. Contoh penerapannya kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, memakai batik ke kantor, membeli produk UMKM. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu di mana kita memiliki sikap untuk rela mengorbankan waktu, tenaga maupun pikiran kita untuk kepentingan umum. Misalnya, kita rela membantu teman kita yang sedang kesulitan mengerjakan pekerjaan kantornya. Atau contoh kedua, kita bersedia mengerjakan pekerjaan tambahan dan dibutuhkan untuk kita lembur di kantor. Nilai yang kelima, kemampuan awal bela negara, yaitu di mana kesiapsiagaan fisik dan mental seseorang untuk membela negara. Modul kedua, analisis isu kontemporer. Isu kontemporer yaitu masalah, topik, atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, terjadi di saat ini, dan bahkan diprediksi bisa terjadi di masa yang akan datang. Yang mana isu kontemporer ini dibutuhkan solusi atau penanganan secara cepat agar tidak terjadi akibat yang fatal. Beberapa contoh isu kontemporer yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu 1.
narkoba, kedua KKN atau kolusi, korupsi, nepotisme, ketiga wabah penyakit, keempat terorisme atau radikalisme, kelima pencucian uang, keenam miscommunication, dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh-contoh isu kontemporer. Adapun peran aparatur sipil negara dalam menghadapi isu kontemporer yaitu merujuk pada tanggung jawab kritis seorang ASN untuk beradaptasi, bertindak profesional dan responsif terhadap berbagai dinamika dan tantangan kompleks yang terjadi di era modern ini seperti globalisasi, perkembangan teknologi, digitalisasi, korupsi, radikalisme, dan penyebaran hoaks. Tool yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. Kesiapsiagaan bela negara bagi seorang CPNS merupakan titik awal langkah jenjang pengabdian yang didasari oleh nilai-nilai dasar negara. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukan hanya kesiapsiagaan untuk melaksanakan perjuangan fisik seperti para pendahulu sebelumnya, tetapi bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka dengan nilai-nilai yang sama demi kejayaan bangsa Indonesia. Tadi saya sudah menceritakan pengalaman saya mengenai pembelajaran agenda 1. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Demikianlah pengalaman dari saya. Sampai bertemu di Learning Journal berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.